Oke, video kali ini saya masih membahas tentang berkaitan dengan konten marketing. Pasti teman-teman di sini sudah sering banget bikin konten entah di platform digital ya, entah dibuat di YouTube, entah buat di Instagram, di TikTok, Facebook, ataupun platform digital lainnya. Tapi pernah nggak sih dari teman-teman semua, setiap kali bikin konten yang nge-like itu banyak, yang komen ataupun yang share itu banyak, tapi sales ataupun penjualan nggak ada sama sekali. Pernah ngalamin? Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang mengeluh karena setiap kali mereka bikin konten itu yang ngasih tombol like, komen, lalu share itu banyak banget. Padahal tujuan mereka membuat konten adalah menghasilkan sebuah penjualan ataupun sales. Asal teman-teman tahu aja, ada dua tipe audiens yang berkaitan dengan keterlibatan antara konten kamu yang kamu buat dan si audiens. Ada dua jenis tipe. Yang pertama yaitu orang yang rajin ngasih like, komen, tapi mereka nggak pernah beli produknya. Itu tipe yang pertama. Untuk tipe yang kedua, mereka yang nggak pernah komen, nggak pernah like, bahkan mereka nggak follow kamu, tapi mereka beli produknya. Itu adalah tipe orang yang kedua. Nah, dari dua jenis tipe audiens tersebut, kamu bisa menyimpulkan nih, kalau bahwasanya membuat konten itu memiliki goals ataupun tujuannya masing-masing. Nggak serta-merta setiap konten yang dibuat bisa menghasilkan sales atau penjualan. Bisa saja kita setting konten hari ini untuk sales dan penjualan, tapi nyasarnya diterima oleh audiensnya adalah konten edukasi. Bukan menghasilkan sebuah penjualan, tapi malah nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus sering-sering yang melakukan yang namanya evaluasi, terus mencoba. Seperti konsepnya aku Denny Santoso di bukunya List Building Black Book ada namanya TOTE, Test Operate, Test Exit. Bisa teman-teman cek bukunya, gambarnya kayak gini. Di halaman 23 ada subbab yang namanya membahas tentang TOTE, Test Operate, Test Exit. Teman-teman bisa langsung cek bukunya di sana. Kalau mau order pakai link khusus, linknya dari kolom deskripsi di bawah dan ada di pin komen. Akan saya berikan bonus tambahan kalau teman-teman order menggunakan link khusus yang sudah saya sediakan. Nah, setiap kali teman-teman bikin konten nih, sekarang dicek platform digitalnya entah di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, atau platform yang lain. Sekarang dicek, setiap kali kalian bikin konten apa aja yang menghasilkan like besar, komen yang tinggi, share yang tinggi, menghasilkan klik visit profile ataupun mengklik website orang-orang yang order. Teman-teman lacak menggunakan, kalau misalnya kalian menggunakan platform Instagram ya ataupun YouTube, kalian bisa melacak tuh trafficnya datangnya dari mana aja. Kalau di Instagram kalian bisa pakai Instagram bisnis untuk lihat insight apa aja yang masuk ke Instagram kita, mulai dari visit profile, jumlah like, konten mana yang menghasilkan like tinggi, komen tinggi, share tinggi, lalu klik website kita. Kalau di YouTube kalian bisa cari tahu di YouTube Creator Studio, kalian bisa cek. Di sana juga dijelaskan sangat detail sekali bagaimana audiens bisa mengunjungi channel YouTube kalian, bagaimana mereka mendapatkan link kalian, mendapatkan video kalian. Di sana sudah tertera jelas traffic yang didapatkan dari sana. Nah, kalau enaknya nih, kalau di masing-masing platform digital sekarang, mulai dari TikTok juga bisa dilihat insight-nya, Instagram sudah bisa, Facebook juga bisa, YouTube juga bisa. Kalian lebih enak nih melakukan, nggak perlu ribet-ribet. Nggak perlu ribet, kalian analisis, kalian menganalisa dan mengevaluasi konten mana aja satu persatu yang berhasil atau enggak. Karena di sana sudah disediakan melalui tools. Kalau di Instagram ada Instagram bisnisnya, kalian bisa cek insight-nya. Kalau di TikTok ada semacam Instagram Creator Studionya ya. Kalau di TikTok ada Creator Studionya, kalau di YouTube ada YouTube Creator Studio, kalau di Facebook ada Facebook Creator Studio juga. Kalian bisa cek tuh mulai dari 28 hari terakhir, 30 hari terakhir, mau 1 bulan hari terakhir, atau sepanjang waktu kalian bisa analisis melalui fitur tools tersebut, karena hal itu akan membantu kita, terutama buat teman-teman yang memulai bisnis ya, yang masih baru pertama kali terjun ke bisnis online ataupun masih baru awal-awal mau bikin konten di sosial media, mau jadi konten kreator. Tools ini sangat membantu kalian bagaimana kalian bisa mengevaluasi dan menganalisa hal apa aja sih, konten apa aja yang bisa kita terapkan, yang kita buat, yang kita rencanakan agar sesuai dengan goals yang kita inginkan.
Nah, misalnya hari ini saya bikin konten tentang entertainment ya, informasi ataupun memberikan sekedar informasi, tapi menghasilkan banyak like, komen, dan share. Maka konten tersebut goals-nya adalah meningkatkan engagement. Lalu ketika saya membuat konten semacam tutorial, itu menghasilkan banyak share, di mana konten tersebut adalah konten edukasi. Kalau saya beberapa waktu membuat konten edukasi, tapi malah menghasilkan sales, itu artinya konten saya juga berhasil. Oke, nggak ada, menurut saya nggak ada konten yang nggak berhasil. Mereka berhasil dengan cara yang berbeda, dan kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus sering-sering melakukan trial dan error. Kita harus sering-sering mencoba secara konsisten dan persisten untuk menghasilkan konten-konten yang sesuai yang kita harapkan. Apalagi kalau kita sudah sering banget bikin konten secara konsisten, kita sudah tahu pola yang berhasilnya seperti apa, bakalan enak banget perjuangan kita selama ini menghasilkan, kita bisa menemukan pola. Bayangkan teman-teman bisa menemukan pola membuat konten. Oh iya, aku mau bikin konten sales. Konten ini harus menghasilkan sales. Kalian sudah tahu polanya seperti apa, kalian tinggal bikin, nggak perlu makan banyak waktu. Enakan kalau sudah tahu polanya. Nah, kalau teman-teman mau dapetin belajar polanya dari dasar banget tentang konten marketing, bisa langsung klik linknya ada di kolom deskripsi dan ada di pin komen. Join di komunitas terbaru saya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula banget kan sering banget ya tahapan membuat konten untuk di sosial medianya. Yang pertama pasti planning, yang kedua creating, yang ketiga adalah posting. 3 tahapan itu yang sering banget dan hampir mayoritas para konten kreator, para pebisnis yang ini terjun ke dunia online melalui sosial media dan platform digital lainnya, mereka membuat konten menggunakan 3 tahap itu. Tapi kebanyakan mereka nggak sadar. Dan mereka banyaknya itu berhenti sampai tahapan yang ketiga, yaitu posting. Setelah posting harusnya diapain? Nggak serta-merta kita kembali ke tahap yang pertama, planning, creating, posting. Planning, creating, posting. Tapi ada satu tahapan lagi, bahkan ada 2 tahapan lagi yang harus teman-teman lakukan secara konsisten agar bisa menghasilkan peningkatan setiap bikin konten. Tahap yang sering banget dilupakan adalah evaluating ya. Sering banget teman-teman ini habis planning, creating, posting, nggak melakukan evaluasi dari konten yang sudah dibuatnya. Langsung posting, nggak dicek dulu, dianalisa konten ini kayak gimana, udah layak tayang belum, menghasilkan engagement atau enggak. Teman-teman sering banget melupakan hal itu. Jadi buat teman-teman ini ada tips bonus. Selain melakukan tahapan pembuatan konten dari 3 step tadi ya, planning, creating, lalu yang ketiga tadi posting. Yang keempat ini adalah evaluating, di mana kita mengevaluasi hasil konten yang telah kita rencanakan, yang telah kita buat, yang telah kita posting, agar kedepannya kita bisa menerapkan strategi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang saya sudah mulai menemukan pola yang paling sederhana bagaimana kalian bisa mempelajari cara berpikirnya seperti apa sih strategi membuat konten marketing yang berhasil. Baik untuk pebisnis online, konten kreator, influencer, kalian mau jadi apapun di platform digital ini, kalian bisa pelajari frameworknya adalah TIMES. T-I-M-E dan S. Kalian bisa dapatkan dan bisa pelajari secara gratis gimana kalian bisa mengetahui strategi apa yang harus kalian lakukan dan kalian sesuaikan dengan situasi kalian untuk bisa mendapatkan traffic besar, bahkan menghasilkan sales yang besar tanpa menggunakan budget sama sekali. Kita mengoptimalkan cara-cara organik dulu, karena banyak di luar sana juga yang mengalami hal yang sama. Terkendala budget untuk iklan, belum ada budget untuk promosinya, maka mereka masih terbatas untuk biaya operasionalnya. Maka framework dan modul ini bisa kalian pelajari secara gratis. Caranya klik link yang ada di kolom deskripsi dan di pin komen, langsung join ke komunitas terbaru saya. Di sana para member memiliki satu visi dan keinginan yang sama. Mereka ingin sukses di sosial media, di platform digital. Bagaimana sih mereka cara menyusunnya, cara berpikirnya, membuat konten marketing yang berhasil. Langsung join di sana dan pelajari. Materi di sana nggak akan saya publikasikan kemanapun. Jadi kalau kalian join sekarang, kalian akan mendapatkan semua modul secara gratis yang nggak kalian temukan dimanapun. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Agung Adibah dan sampai jumpa.